Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali. Welcome back to my channel. Ya, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Saya masih bisa berbagi hari ini ya di akhir pekan di minggu minggu yang ke ketiga ya, yang ketiga, yaitu di bulan Desember 2020. Nah, minggu ini adalah minggu yang ditunggu-tunggu oleh para peserta didik di berbagai instansi pendidikan, terutama di madrasah. Di tempat saya juga, Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Pasaman. Ini sekarang ini para peserta didik ya, atau siswa sekalian sedang menunggu pengumuman atau informasi kapan akan dibagikannya rapor semester ganjil ya. Untuk yang baru masuk kelas 7 tentu dia akan bertanya-tanya bagaimana ya, penerimaan rapor di semester ini ya. Kelas 8 dan kelas 9 itu mereka mungkin sudah tahu, tapi belum tahu hari apa pastinya dan juga bagaimana teknisnya. Oke, untuk hari ini kita akan ulas beberapa informasi terkait dengan penerimaan rapor. Tapi saya tidak akan membahas tentang teknisnya ya, tapi yang pasti saya akan melihat dari segi siswanya ya. Bagaimana siswa, perbedaan siswa yang rajin dan yang malas ya saat menjelang menerima rapor atau ketika menerima rapor. Apa beda dari kedua siswa ini? Yang pertama siswanya rajin, yang kedua siswanya pemalas. Nah, jadi ada perbedaan antara kedua siswa ini ya, sesuai dengan pengamatan saya sebagai guru ya di Madrasah Sanawiyah Negeri Pasaman ini. Jadi hari ini kita akan melihat ya bagaimana respon dari ini ya, secara sikap ya yang kita amati dari dua perilaku ini. Yang pertama siswa yang rajin ya, siswa yang rajin dulu ya. Ini semoga anak bapak ini menjadi anak-anak yang rajin terus, bisa menjaga semangatnya, rajinnya. Bagaimana sikap anak yang rajin, sikapnya ketika menerima rapor? Oke, yang pertama sebelum dia menerima rapor dia akan bertanya-tanya ya, dia akan kepo, penasaran ya, kepoin dong ya kan, kapan menerima rapor, kemudian bagaimana teknisnya dan juga apa-apa saja yang perlu disiapkan. Nah, siswa ini ciri-cirinya adalah siswa yang penasaran, ingin tahu ya, ingin segera menerima rapor gitu ya, ingin melihat hasil perjuangannya selama satu semester belakangan. Jadi dia akan terus berusaha mencari informasi pada guru-guru, misalkan begini di WA gitu ya. Pak, assalamualaikum, maaf Pak mengganggu gitu ya, atau Pak saya mau bertanya kapan kita menerima rapor begitu ya. Jadi siswa ini dia yang pertama dia bertanya kepada gurunya. Mengapa? Karena dia sudah ini ya sudah bahasa kitanya nggak sabaran lagi ya. Meskipun kita harus sabar ya, dianya sendiri nggak sabaran gitu ya, tapi dia harus bisa untuk mencari informasi terus kapan menerima rapor. Nah, dikabarkan insya Allah menerima rapor kita hari Sabtu ya, di akhir pekan ini. Semoga bisa tercapai ya. Didoakan juga semoga guru-gurunya ya, wali kelas itu diberikan kemudahan, kelancaran dalam memproses rapor aplikasi rapor digital atau ARD madrasah. Oke, berikutnya sikap siswa yang rajin ini. Yang kedua ya, sikapnya bagaimana? Sikap yang kedua adalah dia terus bertawakal, dia terus berusaha diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah berusaha, dia terus berdoa ya, dia berdoa atas usaha yang telah dilakukan selama ini secara maksimal ya. Bagaimana ketika dia belajar semester ini ya, dengan penuh pengorbanan, dengan penuh ya berbagai hal-hal yang diperjuangkan gitu ya, berkorban waktu, tenaga, pikiran, uang gitu ya, korban perasaan bukan ya, korban ya, itulah yang semuanya itu untuk kebaikan anak-anak. Itu semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Secara inti dia akan menyerahkan segala daya dan upayanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hasilnya dia serahkan semuanya. Mau berapapun nilainya dia akan terima, karena itu adalah hasil yang murni, hasil yang maksimal dari anak kita, peserta didik kita. Kemudian sikap yang ketiga dari siswa yang rajin ini ya, tentu dia ini ya sudah bisa memprediksi ya, dia tenang, dia tidak ini ya, dia tidak terbawa kepada sesuatu yang sifatnya itu stres atau hal-hal yang lain sebagainya, karena dia sudah mengetahui sejauh mana usaha selama ini gitu ya. Jadi ada yang dibawa KKM mungkin enggak ya. Semoga semuanya di KKM ya, semoga saja nilainya bagus bagi yang rajin-rajin. Nah,
Kemudian saat menerima rapor, kalau dulu waktu zaman bapak dulu itu ya kita membawa orang tua, karena sekarang ini masa pandemi covid ya, kemungkinan nanti akan dibagi per shift ya, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Tunggu informasi berikutnya yang terbaru. Oke, berikutnya kita melihat bagaimana respon atau siswa yang ya pemalas ya dalam belajar ketika menghadapi atau hendak menerima rapor. Ya, yang pertama sikap dia ya, yang pertama dia was-was terus ya, dia khawatir ya, dia bahkan nggak mau mengetahui kapan di rapor ya, masa bodoh gitu ya, bahasa kita ya, masa bodoh gitu, mau hari apa kayak di rapor, yang penting dia ya ngikut aja gitu. Jadi dia, tapi dia khawatir, cemas. Mengapa? Sebenarnya apa? Karena dengan nilai-nilai dia itu memang sudah tergambar ya, sudah tahu bagaimana perjuangan selama ini. Apalagi bagi yang ya, jarang datang, jarang mengisi tugas, jarang mengumpulkan tugas ya, dan juga mungkin ya secara partisipasi di media sosial online, di grup belajar, kelas ruang belajar online itu sangat kurang. Nah, ini menjadi catatan penting bagi wali kelas ya, dan juga akan menjadi pertanda bagi dia ya, alamatnya ya ke laut aja kalau gitu, kalau nggak serius sekolah ya. Namanya siswa, kita harus bisa mengetahui tugas siswa itu sebagai apa, pelajar itu sebagai apa ya, generasi pembelajar itu sebagai apa ya. Orang-orang yang terus belajar memperbaiki diri agar lebih baik mencapai tujuan dan cita-cita hidupnya, menjadi manusia seutuhnya begitu ya. Jadi ketika anak dari sekarang, dari tingkat sekarang ini anak-anak remaja ya, nanti ini menjadi kebiasaan. Ketika anak bersikap apa ya, terus malas gitu ya, misalkan malas dalam kehidupan, malas dalam belajar, malas dalam ibadah, malas dalam membantu sesama, membantu orang tua, malas semuanya, maka itu akan berefek nanti ketika Anda besar, Anda dewasa. Jadi ketika Anda sudah sekarang ini sudah merasa mengetahui ya, ternyata aku selama ini pemalas gitu ya, pemalas, maka untuk kedepannya Anda sudah berusaha sebaiknya untuk merubah, hijrah ya, ayo berubah ya gitu ya, move on ya, jangan lagi malas-malasan. Apalagi sekarang zamannya zaman penuh persaingan. Besok ketika Anda dewasa, Anda akan rugi sendiri ya. Mengapa dari dulu tidak berjuang semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, baru menyesal nantinya ya. Jadi Anda sekarang masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri ya, terus untuk menyongsong masa depan yang cerah ya. Tinggalkan rasa malas itu ya, jangan berkawan dengan malas itu, karena malas itu pangkalnya kebodohan ya, atau kejahilian. Jadi ketika kita malas, maka itu pangkal dari kebodohan. Tapi kalau kita rajin, itu pangkal dari kekayaan, kaya ilmu, kaya iman, kaya harta, kaya semuanya ya. Yang pasti kaya hati. Oke ya, so sweet. Berikutnya adalah bagaimana cara mengatasi kedua siswa ini. Bagi guru ya, kita kasih apresiasi, kita beri apresiasi kepada siswa yang rajin-rajin, kita beri apresiasi. Dan bagi siswa yang pemalas, kita berikan motivasi yang membangun agar dia bisa hijrah kembali ke jalan yang benar. Ihdinas shiratal mustaqim ya. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Semoga semua bisa lebih baik dari hari ini, dan tidak lagi siswa yang malas, dan semua bisa rajin, saling berkompetisi, saling bersaing untuk mewujudkan ya Indonesia yang cerdas ya, kehidupannya lebih baik, kehidupannya di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Oke, selamat menerima rapor. Apapun hasilnya, itulah hasil perjuangan jerih payah Anda semuanya. Dan bagi teman-teman guru ya, terus berjibaku menyelesaikan ARD, menyelesaikan tugas kita sebagai wali kelas, sebagai guru, untuk menginput nilai dengan sebaik-baiknya, dengan selengkap-lengkapnya ya, dengan sejujurnya, dan semoga itu nilainya adalah nilai yang terbaik bagi siswa kita semuanya. Oke ya, jangan lupa kita doakan terus siswa kita, doakan terus siswa kita untuk menjadi siswa yang berhasil nanti ya, siswa yang sukses, dihindarkan dari segala macam sifat-sifat ya tercela, dan juga dianugerahi sifat-sifat yang terpuji ya. Jangan lupa terus kita doakan dalam tahajud kita, dalam duha kita, dalam sholat-sholat kita, doa-doa kita. Mari kita doakan anak-anak kita, karena itu juga tanggung jawab kita juga, kita sebagai orang tua di madrasah atau di sekolah. Baik, tetap semangat terus ya menghadapi semester depan, semoga lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.